Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang secara virtual di puncak acara IBSPS 2020 dan Rising Journey. IBSPS adalah program acara tahunan untuk memperingati hari jadi UKM Radio Kampus IBSRM Universitas Hasanuddin yang ke-32 tahun. Sekarang ada saya, Nadia Wulan, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di live talk show dengan tema penerapan protokol kesehatan di dunia kampus bersama Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin, SKM MKes. Pastikan kamu tonton terus live talk show ini sampai akhir acara karena akan ada hadiah menarik bagi 3 penonton yang beruntung. Upload, kemudian bikin caption menarik di Instastory kamu. Jangan lupa tag juga 3 teman kamu dan pastikan akunnya tidak di private ya. Pengumuman pemenang nanti akan diumumkan sama panitia terus setelah acara ini selesai. Dan juga nih teman-teman, mengingat tanggal hari ini sudah hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, ini sudah akhir bulan ya berarti. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mengawali awal bulan dengan ya banyak penghasilan tambahan, jadi bisa belanja ini itu lagi, kamu bisa join langsung jadi Sobat Indihome. Sobat Indihome ini adalah program kemitraan Indihome yang memungkinkan siapapun untuk mendapatkan penghasilan dari manapun. Nah, kalau kamu penasaran caranya gimana, langsung saja registrasi di sobat.indihome.com. Kamu juga bisa langsung upload di Instagram dan tanyakan di adminnya di @sobatindihomekpi dan @telkomkpi. Kamu bisa tanya-tanya di admin Instagramnya dan juga bisa langsung registrasi di situ. Nah, setelah jadi Sobat Indihome, kamu bakal dapat keuntungan hingga Rp500.000. So, buat yang kepo langsung aja cek websitenya di sobat.indihome.co.id. Nah, daripada kita lama-lama lagi, langsung. Daripada kita lama-lama. Oke, yang tadi Makassar nggak perlu berlama-lama lagi. Sekarang saya sudah bersama Bapak Muhammad Husni Tamrin, SKM MKes. Beliau saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel sekaligus Koordinator Program Wisata Duta COVID-19 Sulsel. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan juga melanjutkan magister kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pengalaman jabatan sebelumnya, beliau adalah Kepala UPPD Aktor Anime Mandiri Dinkes Provinsi Sulsel, Kepala Bagian Pencegahan dan Penanggulangan Nafsa dan HIV/AIDS serta Setda Sulsel, Kepala UPPD P2 TP2A Dinas P3A Provinsi Sulsel, dan Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Dukcapil Daruk KB Sulsel. Saat ini beliau sudah bersama saya untuk membahas lebih lanjut soal bagaimana sih penerapan protokol kesehatan di dunia kampus sampai saat ini. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah ini kan nggak sampai kayaknya sudah mulai masuk musim hujan ya Pak ya. Nah dari kemarin cuaca tak menentu, ditambah lagi juga sampai sekarang kita terbilang masih melawan pandemi COVID-19. Nah kira-kira dari Bapak sendiri apa tips and trik untuk menjaga supaya tetap menjaga imunitas selama musim hujan dan mungkin selama pandemi juga sampai sekarang? Yang pertama bahwa yang bisa melawan virus COVID ini adalah imunitas tubuh. Yang imunitas tubuh kita. Tentu ini bisa dicapai dengan cara yang sehat. Nah, hidup sehat itu ya misalnya itu melakukan aktivitas fisik. Yang pertama ya, aktivitas fisik. Kedua adalah bagaimana asupan gizi kita. Nah, tentu asupan gizi ya tentu sekarang ini ya sampai
sekali memungkinkan lagi tambah suplemen yang misalnya mengkhusus vitamin C ya 500 mg per hari. Nanti mendapat gas fisik itu yang paling penting ya, khususnya bagaimana pagi hari kita melakukan gas fisik yang berjumlah ya buat matahari ya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, saya kira ini dalam rangka meningkatkan imunitas. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa sesungguhnya COVID ini bisa dicegah. Cara mencegah dan meningkatkan imunitas, ya, meningkatkan imunitas. Jadi memang harusnya dari diri sendiri dulu ya Pak ya, mulai dari dalam dulu kita olahraga, makan sayur, minum vitamin, nah nanti ada pembicaraan yang mungkin dari luar bisa lagi juga dari dalam Pak ya. Nah tapi sejauh ini sampai 7 bulan kita bertarung melawan COVID, nah belakangan ini sepertinya protokol kesehatan ini sudah mulai berubah Pak. Semangat jiwa mahasiswa, kemudian masyarakat umum dalam mencegah atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalnya menurut Bapak pribadi, bagaimana apakah sampai sekarang protokol kesehatan masih tetap efektif dijalankan oleh mahasiswa dan masyarakat umum atau mungkin ada pendapat yang lainnya? Yang pertama bahwa protokol kesehatan ini harus tetap jalan. Jangan sampai kendor. Sampai kapan? Ya sampai ada vaksin. Sampai ada vaksin itu. Nah, makanya tadi kita sudah bicara imunitas, sekarang bagaimana mencegah? Ya, kita harus sampaikan ya kalian mahasiswa bahwa virus ini bisa dicegah. Caranya dengan cara yang protokol kesehatan, menggunakan masker. Kenapa menggunakan masker? Karena cara penularan, salah satu cara penularan COVID ini adalah penularan langsung, droplet ya. Saya bicara tanpa pelindungnya, sama-sama tidak pakai masker, ya. Nah, maka itu dropletnya bisa masuk ke mulut, hidung atau mata, ya. Nah, itu yang pertama adalah penularan langsung. Makanya kita harus pakai masker. Penularan kedua adalah penularan tidak langsung, ya, yang dibawa oleh ini. Karena ini yang kecak-kecak, ini yang musim sering hal-hal yang tidak perlu sentuh-sentuh. Setelah itu dibawa ke mulut, ya kan, korek-korek ke hidung, ke mata. Inilah penularan tidak langsung, makanya tangan harus disterilkan, dibersihkan setiap saat harus dibersihkan. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita jaga jarak, ya kan? Nah, saya kira caranya adalah bagaimana menghindari kerumunan. Nah, ini yang harus disampaikan bahwa COVID ini bisa dicegah. Caranya adalah protokol kesehatan. Nah, jadi memang selain menjaga imunitas dalam, ya kesehatan tubuh kita juga selalu bersiaga selalu ya Pak ya. Jangan sampai tangan ini yang sering gatel, pengen pegang ini, pegang itu, kemudian nanti pegang muka lagi. Nah, jangan sampai justru kita yang menularkan ke diri sendiri dan bahkan ke orang lain Pak ya. Jadi memang social distancing sampai saat ini masih harus ditegakkan ya Pak ya. Dan juga teman-teman, kalau memang sampai saat ini kalian merasa wah pandemi masih ada ya, tapi kan kamu juga harus selalu taat protokol kesehatan sesuai panduan WHO dan pemerintah. Nah, setelah ini kita jeda berikut dan saksikan lagi live show virtual IBS itu asalnya dari Indonesia. Balik lagi di live virtual talk show IBS itu asalnya dari Indonesia. Saya masih bersama Bapak Santri ya. Nah, jadi dari tadi kita sudah membicarakan bahwa protokol kesehatan memang masih harus ditegakkan ya, kemudian kesadaran diri sendiri juga masih harus terus aware, harus terus mencegah supaya kita tidak jadi carrier penular dari virus ataupun orang lain sekitar kita juga tetap aman. Nah, tapi belakangan yang saya temukan, semangat orang-orang untuk menerapkan protokol kesehatan sudah mulai luntur. Bisa kita lihat Pak di tempat umum sudah banyak sekali yang aman pakai masker,
masker atau face shield, kemudian sudah abai untuk membersihkan tangan dengan tangan atau sanitizer. Nah, jadi kan ini juga semacam apa ya, pano buat mungkin orang-orang yang selama ini aware, tapi sekitarnya mereka itu tidak aware. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Bapak atau kita harus bagaimana nih supaya kita bisa kembali menyadarkan orang-orang yang abai ini agar mereka kembali care dengan kesehatan sesama. Pertama, justru saya berterima kasih kepada masyarakat Sulawesi Selatan ya atas ketaatannya terhadap protokol kesehatan. Sehingga kondisi kita sekarang ini Sulawesi Selatan hampir seluruhnya sudah zona orange ya, orange. Yang zona merah itu tinggal Kota Palopo, sedangkan kita sudah ada 4 kabupaten yang zona kuning, yaitu Bone, Bone, Wajo, ya, Sope, dan Tiken. Ini sudah kuning. Nah, memang untuk bagaimana mengubah perilaku masyarakat tersebut sepanjang, ya, sepanjang. Nah, saya kira masyarakat kita sudah teruskan dan mereka sudah melakukan, dan memang itu akan ada lagi kebutuhan, ya. Makanya yang harus kita lakukan dari pemerintah adalah bagaimana melakukan penegakan disiplin. Nah, penegakan disiplin dalam rangka meningkatkan ketaatan. Tentu penegakan disiplin ini diawali dengan regulasi. Makanya ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati wali kota. Nah, inilah yang dilakukan pengawasan oleh para petugas hukum, ya, polisi, bahkan kerajaan TNI, bahkan dari Satpol PP. Nah, tujuannya adalah bagaimana masyarakat tetap taat. Jadi bukan tujuannya apa-apa, ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana mengingatkan masyarakat kita untuk tetap taat dan melakukan protokol kesehatan. Nah, tentu ini dilakukan misalnya di daerah-daerah yang keramaian, misalnya daerah pantai, ya, daerah yang kalau kita masuk di Mono, tujuannya adalah mendorong masyarakat supaya mampu taat protokol kesehatan. Tujuannya supaya masyarakat tidak jadi berdasarkan data yang dipaparkan juga oleh Gubernur Bapak Luhut Bin memang per tanggal 27 wilayah Sulawesi Selatan ini sudah tidak ada lagi zona merah kecuali satu kota di Palopo. Selebihnya kita ada di zona orange dan sudah kelamaan kemudian zona kuning. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri apa yang menyebabkan sehingga pelan-pelan Makassar ini bisa berbenah data positif COVID-19 yang awalnya zona merah, awal-awal kemunculan, pelan-pelan kita bisa bangkit dan nanti kedepannya bisa zona hijau. Pertama bahwa kesadaran masyarakat kita awal pandemi ini saya kira kita lihat April Mei itu susah itu di televisi kan, berubah ya masih 4 besar bahkan 3 besar, ya, 3 besar. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah di bawah, bahkan di 10 besar provinsi kita sudah terlalu di bawah sekarang. Nah, ini karena kolaborasi seluruh komponen pemerintah, TNI maupun masyarakat. Nah, ini yang dilakukan. Terus memang kasus kita di Sulawesi Selatan ini adalah sampai 18.000, ya, per hari ini 18.329 karena memang pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten aktif melakukan testing. Ya, jadi bukan cuma orang saja kita swab, ya, orang-orang pelaku perjalanan apa itu kita swab, ya kan, tujuannya untuk mendeteksi. Nah, kenapa? Karena yang banyak sekarang ini kan yang tak bergejala. Ya, 70% lebih itu di Sulawesi Selatan adalah yang OTG, kalau bergejala, makanya kita harus aktif melakukan swab. Nah, anjuran WHO itu swab itu adalah minimal 1% populasi. Kita di Sulawesi sudah swab kita rata-rata 1,2, ya, 1,2 per 1000 yang kita swab. Kita sudah di atas batas yang diajukan oleh WHO. Makanya jangan kaget kalau banyak yang positif kita temukan, misalnya dalam rangka penanganan. Nah, dan sehingga posisi aktif kita sekarang tinggal 1.400 atau 81%.
Nah ini jauh lebih bagus kalau tingkat nasional itu kasus aktifnya adalah 14%, ya 14%. Terus menyangkut yang sembuh, ya sembuh kita ini sudah 16.383 per hari ini, dan itu pada angka 89% kasus kesembuhan kita. Sedangkan tingkat rata-rata nasional itu cuma 82%. Nah ini hal-hal yang sangat baik buat kita. Sedangkan yang meninggal kita sampai dengan COVID, dengan COVID, yaitu yang dikuburkan di Macanda itu 464 atau 2,5%. Sedangkan rata-rata nasional itu adalah 3,4%. Nah, yang saya mau katakan bahwa memang kita melakukan adalah dengan konsep trisula. Trisula itu ya pertama kontak tracing, ya seluruh yang positif itu kasus positif kita kontak tracing. Misalnya si A, bapaknya tuan konfirmasi positif, ya sering harus kontak tracing. Siapa satu yang mulai berhubungan kepada kita kontak tracingnya hilang, ya kita ambil, kita isolasi. Nah ini yang dimasukkan di hotel, yang dimasuk dengan wisata COVID. Nanti di hotel kita melakukan swab. Nah supaya ini keluarga ini yang setelah terdeteksi itu tidak lagi melakukan penularan orang-orang lainnya. Itu. Yang kedua adalah ya kita melakukan sangat aktif melakukan swab, ya di mana-mana dilakukan swab sehingga terdeteksi penyakit. Yang ketiga adalah edukasi. Ya. Nah dari awal pandemi ini kita sudah rekrut teman-teman mahasiswa, ya mahasiswa yang sedikit adil pada saat itu juga memang dikatakan sekolah dari rumah, ya. Nah, makanya kita rekrut, kita libatkan sebagai tenaga edukasi. Kita latih dulu, kita edukasi dulu, setelah kita orientasi dulu, setelah kita kembalikan ke masyarakat, jadi sebagai tenaga edukasi. Kita juga telah edukasi karena sering untuk orang. Karena yang masalah kemarin juga di Makassar adalah menyangkut protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah di masjid dan sebagainya, kan. Nah makanya ya para tokoh agama ini kita orientasi juga sebanyak 1.000 orang. Tujuannya mengawal protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah seperti di masjid. Nah seperti itu yang kita lakukan. Jadikan pula perketatan untuk keluar masuk, ya. Setelah keluar masuk, ya kalau misalnya mau keluar dari Makassar harus ada surat keterangan dinas COVID. Kata apa? Dulu epicentrum sesungguhnya di Sulawesi Selatan dan Makassar. Nah ada kejadian di daerah, ya rata-rata mereka yang sudah datang ke Makassar, ya kan? Ataukah orang Makassar pernah ke daerah tersebut? Nah makanya kita perketat Makassar supaya penularan tidak bisa dimakan. Berarti sebenarnya data ini perlahanan sudah mulai menurun dibanding rata-rata nasional, ya Pak, ya, yang dimana Makassar ini sudah 2,5% datanya dari rata-rata nasional 3, sekian terhadap tingkat kesembuhan. Nah, dan juga ini teman-teman buat yang ingin tahu lebih banyak soal data COVID-19 di Sulsel, siapa tahu nih kamu sering skip karena sibuk kuliah online ataukah banyak tugas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda pada waktu ini. Balik lagi yang pada Makassar di live virtual talk show IBS Lecturer dan NTV The Amazing Journey. Saya masih bersama Bapak Wasim Pandri pastinya. Nah tadi kita sudah bicara banyak banget di data, Pak, ya, bahwa Makassar ini pelan-pelan sudah mulai menunjukkan angka signifikan penurunan kasus positif, kasus yang meninggal, dan juga kasus sembuh ini mulai meningkat, ya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum mengetahui informasi pastinya, per tanggal 30 Oktober kemarin untuk data pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan sendiri ada 18.339 positif di Sulawesi Selatan. Dengan catatan per tanggal 30 kemarin ada 41 pasien positif, 82 pasien sembuh, dan 1 pasien meninggal. Dan bisa kita lihat
angka kematian perlahan dan per kemarin sudah mulai turun ya Pak ya. Tentunya ini semacam menjadi kelegaan atau mungkin kebanggaan sendiri bagi Sulsel karena dari data-data kemarin Sulsel terbilang paling rendah data kematian yang per kemarin tanggal 21 satu pasien meninggal. Nah, kira-kira apa saja mungkin Bapak bisa sharing sejauh ini atau update-nya tindakan pemerintah ataupun dari Dinas Kesehatan Sulsel sehingga kita bisa mendapatkan angka yang cukup signifikan melegakan ini. Ya, yang pertama bahwa ya beberapa edukasi pesan-pesan harus kita sampaikan ke masyarakat ya. Yang pertama bahwa COVID ini bisa dicegah. Ya kan? Ya caranya mencegah yaitu protokol kesehatan, ya menggunakan masker, tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan imunitas. Ya, meningkatkan imunitas dengan cara yang imunitas fisik ya, diskusi ya, asupan makanan yang kita bisa kita buat. Yang kedua bahwa COVID ini bisa sembuh. Ini harus disampaikan ke masyarakat, ya, harus tetap optimis. COVID ini bisa sembuh. Terbukti pada hari ini ada kesembuhan kita di Sulsel adalah 89,3%. Nah, kita di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional kesembuhan itu ada pada angka 82,1%. Jadi dari 18.939 itu sudah 16.383 yang sembuh. Nah, jadi ya kalau teman-teman menderita COVID harus optimis ya bahwa sesungguhnya COVID ini bisa sembuh. Yang ketiga, kita selalu katakan bahwa pemerintah hadir. Ya, jadi seluruh pelayanan COVID ini gratis itu ditanggung pemerintah, ya kan? Ditanggung pemerintah baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala. Nah, ini semua ditanggung pemerintah. Jadi jangan ada yang berkecil-hati, ya kan? Nah, yang hal lain lagi bahwa jangan ada stigma diskriminasi. Ini tidak betul ya. Jadi siapapun bisa kena COVID ini ya. COVID ini tidak memandang strata, jenis kelamin ataupun umur, semua bisa kena. Nah, jadi ya saya kira jangan ada diskriminasi tentang penderita COVID. Nah, jadi intinya balik lagi ke tindakan pemerintah yang terus-menerus dan ya COVID ini ingatkan masyarakat bahwa COVID ini bahaya. COVID ini masih ada dan kita masih terus berjuang untuk menekan sampai nanti pandemi ini selesai. Dan ini juga saya pribadi sebenarnya cukup terkejut, tapi terkejut dalam hal senang karena beneran pertanggal kemarin data positif itu jauh lebih sedikit dibanding data yang sembuh. Justru yang sembuh ini saya bilang 2 kali lipat soalnya yang positif. Nah, ini salah satu prestasi sebenarnya. Prestasi karena kita sebagai provinsi di luar Pulau Jawa bisa menekan angka kematian akibat pandemi COVID-19. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah berada di aspek ini, apakah kira-kira sudah ada gambaran dari pemerintah provinsi ataupun dari Dinas Kesehatan angka ini bisa semakin signifikan menurun khususnya di kematian dan angka sembuh semakin naik? Dan kalau ada mungkin kira-kira bisa diprediksi apa hal ini bisa terjadi Pak? Mengingat kita juga ya tinggal 2 bulan lagi di tahun 2020 sampai 2021. Ya, jadi yang pertama bahwa kesembuhan ini karena memang kita di Sulawesi Selatan bukan cuma yang satu, bukan cuma simptomatik, tapi asymptomatik yang tanpa gejala juga kita rawat. Ya, karena oleh pemerintah dibuat program wisata kategori. Jadi pemerintah itu menyiapkan hotel untuk tempat isolasi. Ya, salah satunya adalah Hotel Isbel ya, terus Hotel Almadira ini terletak di Losaan sana tadi. Nah, tujuannya adalah supaya menekan angka isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri ini terlihat cenderung melahirkan klaster-klaster rumah. Nah, jadi kalau bapaknya pernah hari ini karena isolasi mandiri di rumah ya, dan cenderung tidak patuh, ya kalau isolasi mandiri di rumah ya, pelayanan buat saya, misalnya ada proyeknya khusus bagi sejahtera pemerintah dengan pihak pemerintah. Terus jangan lagi makan bersama, ini kan. Nah, makanya pemerintah provinsi dengan kabupaten kota menyiapkan tempat isolasi. Nah,
tempat isolasi ini ya mereka kita tempatnya di tempat yang nyaman, wifi-nya bagus ya kan, wifi-nya bagus, nah semua aktivitas itu dalam kamar mereka beribadah, atau di kamar. Nah pada pagi hari mereka diperlukan ya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas fisik ya, senam ya supaya imunnya meningkat. Nah mereka juga diberikan makanan yang bergizi. Jadi diketeringkan yang didampingi oleh tenaga-tenaga ahli gizi dan medis kesehatan. Nah seperti itu, sehingga ini sangat memicu kesembuhannya. Di unit COVID kita sampai sekarang itu sudah 6.076 orang isolasi ya, 6.000 dan sudah 5.800 lebih yang sembuh. Artinya lebih dari 95% sembuh. Nah dari 6.000 itu cuma 60 orang yang di rumah sakit. Nah, artinya cuma tidak sampai 1% yang di rumah sakit. Nah, sehingga kita memberikan kesembuhan yang tinggi ya, kesembuhan yang tinggi. Nah, hal lain lagi yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa ya tidak ada kawan ya protokol kesehatan ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan COVID ini berakhir, yang pertama ini bisa berakhir ketika vaksinnya, ya, bisa berakhir ketika vaksinnya. Yang kedua, kalau tidak ada vaksin, ya perilaku kita harus berubah. Nah itulah dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru di normal. Kebiasaan kita misalnya tidak pakai masker, atau boleh buat ya saat ini kita harus pakai masker ya, pakai masker. Terus kebiasaan kita kalau ketemu jabat tangan, ya kemudian kita tidak boleh jabat tangan. Nah ini ya, ibu-ibu ya, apalagi pada putri saya pakai parfum ya, hari ini harus pakai sanitizer ya, sampai tangan pun kering ya, kemudian buat seperti itu sekarang ya. Nah kebiasaan ini perilaku harus berubah. Nah kalau perilaku kita ini tetap berubah, salah, tidak bisa berubah ya. Dan terbukti hari ini ya Sulsel sudah di bawah provinsi ke bawah ya. Nah ada pada 5 provinsi terbawa kasus COVID ini. Dibanding misalnya April Mei kemarin ya Sulsel itu di membesar terus ya, membesar. Nah ini berkat kesadaran masyarakat kita dan tentu ya penegakan disiplin juga yang harus tetap. Nah jadi saat ini tadi Bang Thomas ini bahas soal wisata tentang COVID-19. Nah Mbak ini adalah salah satu koordinator utamanya. Nah tadi kita sudah dengar bersama-sama dari Makassar bahwa per hari kemarin sudah ada sekitar 5.000-an orang yang sembuh dari 6.000-an orang yang dirujuk oleh pihak duta wisata COVID dan Sulsel di hotel rujukan agar mereka mendapatkan perawatan intensif, kemudian juga kesehatan mentalnya bisa dijaga dengan baik karena kan berada di hotel yang daerah wisata ya Pak ya, wisata di daerah Pantai Losari. Nah kira-kira untuk tindakan selanjutnya dari pihak wisata duta COVID-19 Sulsel ini mengingat kita semakin berprestasi dalam hal angka semakin sedikit, apalagi selanjutnya Pak kira-kira program dan jadi hari itu kita menyiapkan 6 hotel ya. 6 hotel ini 1.044 kamar. Ya, ini gratis untuk masyarakat ya, untuk isolasi mandiri ya kan. Di antaranya itu ada 6 hotel Sister ya, terus Ari, terus Almadera, Harper, terus ada hotel Great Place, terus ada Krimimawan dan ada hotel X. Ini 6 hotel kita siapkan. Dan ini sangat efektif. Dari 6.000 itu yang 6.006 itu 500, ya 5.800 itu sudah diadakan setiap bulan. Nah makanya kemarin kan Pak Jokowi mengarahkan secara rapat dengan Pak Gubernur ya, Gubernur itu menyatakan ya baiknya para gubernur belajar dari Sulawesi Selatan, ya kan? Acuan. Nah, sehingga Pak Gubernur kemarin ya memanggil kita mengarahkan bagaimana mengembangkan wisata di COVID di daerah. Ya kita akan kembangkan karena salah satu keluhan masyarakat selama ini bangsa jauh. Misalnya dari Palopo, Makassar, ya kan? Dari Bulukumba di bawah Makassar, makanya ya ke depan wisata duta COVID akan dikembangkan ke daerah. Jadi secara regional, jadi untuk wilayah Kubu dapat juga di Palopo, ya,
sampai Palopo, sehingga orang dari Madidi, dari Masamban, tak perlu Makassar, di Palopo. Terus akan dibuka juga di Parepare di wilayah tengah, sedangkan di wilayah timur nanti ada Wajo, ya di Wajo sehingga, sedangkan wilayah selatan kita akan lakukan di Bantai. Nah, ini tujuannya adalah yang tadi, tujuannya adalah bagaimana memutus mata rantai penularan COVID di masyarakat. Terus kedua, bagaimana meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Nah, dan yang perlu dipahami bahwa sebenarnya kalau bicara di normal susah ini. Sebenarnya sudah siap ya di normal. Karena apa? Dengan wisata di COVID ini, penderita yang ada di angka di kabupaten itu sebenarnya sudah tidak ada. Kebijakan Pak Gubernur seluruh penderita COVID di kabupaten Bawah Makassar. Nah, di Bawah Makassar. Jadi kalau mereka yang penderita yang sakit di bawah rumah sakit, sudah disiapkan rumah sakit pemerintahnya. Di antaranya rumah sakit Mobikin, rumah sakit Unhas, rumah sakit Kadi, rumah sakit Sayataya, dan rumah sakit Daya. Ini sebagai rumah sakit pemerintah. Nah, terus kalau dia tidak sakit di bawah hotel, di bawah sudah COVID, sehingga kabupaten ini betul-betul steril. Nah, betul-betul steril. Nah, satu lagi upaya kita di Sulawesi Selatan bagaimana menekan angka penularan. Artinya kita juga memperhatikan para tenaga kesehatan. Pemerintah provinsi itu menyiapkan hotel ya, hotel yaitu Hotel Dalton, Hotel Niswan, dan Hotel Gensaya. Jadi para dokter, perawat yang merawat penderita COVID itu tidak pulang ke rumah. Ya itu juga dimasukkan di hotel, ya. Jadi tidak di hotel, segera kembali ke situ. Nah sehingga mereka tidak kembali ke rumah. Tujuannya adalah mereka supaya mereka tidak menular keluarga itu. Ini adalah upaya bagaimana memutus masalah. Mantap banget untuk gerakan program wisata duta COVID dan sosial yang nanti bakal invasi juga ya ke daerah-daerah. Nah, kira-kira ini Pak, untuk program invasinya nanti wisata duta ketika sudah ke daerah ini apakah akan melibatkan masyarakat umum ataupun mahasiswa, misalkan ada mungkin rencana dari dinas seni pengen ada mahasiswa menjadi volunteer atau nanti dari masyarakat umum yang akan ke daerah untuk melakukan program wisata duta ini, ataukah ada agenda lain bagaimana teknisnya mengenai program wisata duta yang bisa ke daerah-daerah? Ya, jadi pandemi ini adalah kejadian luar biasa ya. Artinya kejadian luar biasa harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Makanya dari awal kita sudah merekrut ya. Terima kasih dari mahasiswa yang dirawat. Relawan ini sampai di hotel-hotel itu mereka semua dari relawan. Nah, jadi relawan ini sebenarnya itu ada manajemen risiko. Cuma relawan aja yang bisa bertemu dengan para penderita. Nah, yang lainnya tidak boleh. Jadi ya satu orang penderita COVID cuma satu orang yang bisa bertemu. Nah, ini kita libatkan relawan tentu ada dari mahasiswa dari Sristir Air ya, atau sarjana jabatan selesai kita rekrut. Nah, kita rekrut. Nah, kita libatkan mereka. Nah, nanti ini akan juga di daerah itu kita akan libatkan. Kita kembali akan libatkan masyarakat ya. Jadi di sana itu yang kita libatkan selama ini adalah para relawan itu ya sebagai tenaga pendamping di hotel, terus sebagai tenaga edukasi ya, tenaga edukasi ke masyarakat. Ada lagi satu yang sangat penting adalah tenaga edukasi ke keluarga jenazah. Nah, biasanya kan masyarakat kita kalau meninggal keluarganya COVID dia tidak mau dimakamkan secara protokol kesehatan. Ya kan? Masalah banyak stigma nanti menyebar. Kalau misalkan dikuburkan di sekitar TPU kayak gitu kan, itu salah satu stigma yang masih susah juga dihilangkan, apalagi untuk masyarakat yang dari daerah atau punya masyarakat adat itu kan Pak ya. Nah jadi kedepannya bakalan ada program relawan ya Pak ya dari wisata duta COVID-19 ke daerah. Nah dan kira-kira ini Pak kapan siapa tahu nih ada mahasiswa atau teman-teman akan Makassar pada DPU kira-kira kapan diadakan seperti pendaftar? Ya, saya kira ya mungkin minggu depan kita sudah mulai rekrut lagi ya. Minggu depan lagi tidak akan mulai rekrut karena ya 2 minggu depan kita akan sudah harus beroperasi di 4 tempat ini. Mungkin Palopo, Bantai, Parepare dan Kabupaten Wajo. Nah makanya tentu kita sangat butuh relawan ya, relawan karena memang yang pelibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam tanda ini
Dan saya bersyukur semangat dari mahasiswa itu luar biasa ya. Dan betul awal-awalnya kita butuh edukasi ke tempat-tempat itu. Pada saat itu kebanyakan orang tahu dengan COVID ya. Pada saat itu kita butuh 300 relawan yang mendaftar itu ada lebih sering. Nah ini kita lihat bahwa jiwa patriotisme ya, jiwa menolong solidaritas dari kalangan generasi muda kita khususnya mahasiswa masih sangat tinggi. Nah, jadi buat teman-teman Akademi Makassar yang mungkin kepo nih soal program wisata duta Koordinasi Sosial ya Pak ya, dan pengen ikutan juga membantu, menolong sesama, dan pastinya melakukan kegiatan yang positif banget nih buat kamu yang nggak bete kuliah online terus. Nanti aja tanya gimana nih Pak kalau misalnya mau join relawan, ada nanti info yang disebar di media sosial. Ya, saya kira kan ada kan kita punya web ya, COVID Sosial ya, untuk COVID-19 Sosial, dan itu kan setiap saat ada informasi tentang duta COVID. Ya, kita juga punya di Instagramnya, dan itu semua akan kita sampaikan ke sini. Jadi sekali lagi buat teman-teman dari Makassar yang mungkin ingin menjadi relawan program wisata duta COVID-19 Sosial, pantengin aja terus Instagram Dinas Kesehatan dan wisata COVID-19 Sosial di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo nih kira-kira ada apa lagi informasi terbaru dari live talk ini, kita akan ketemu lagi setelah jeda pariwara berikut. Bersama saya Nadia dan Bapak Budi Tamrin SKMS yang membahas mengenai protokol kesehatan di dunia kampus. Nah, dan tadi kita kan Pak udah cicit banyak ya, ngobrol panjang seputar data-data COVID-19 sampai sekarang, kemudian program wisata duta COVID dan efektivitasnya yang ternyata sangat luar biasa ya. Dan ini juga wajib masyarakat apresiasi upaya pemerintah dalam menekan angka kematian maupun angka positif yang memang kelihatannya pelan-pelan, tapi pasti akan sampai ke tujuan ya Pak ya. Nah, dan ini kan kita juga sudah 7 bulan berarti ya Pak ya. Kalau di Sulsel sendiri pertama kali positif itu per Maret ya Pak ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah, dari Maret kemudian sekarang sudah di bulan Oktober, artinya kita sudah 7 bulan menjalani kehidupan normal yang benar-benar kita nggak pernah kepikiran. Yang awalnya kita sering keluar jadi nggak bisa kemana-mana, biasanya berjabat tangan jadi harus makin jaga jarak gitu kan, dan program pembelajaran kemudian di sektor pendidikan juga makin tersendat nih Pak sampai sekarang mahasiswa utamanya ini masih harus menjalankan yang namanya kuliah online, kuliah daring. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sejauh ini sampai saat ini lebih tepatnya bagaimana efektivitas dari pelaksanaan kuliah online ini? Yang pertama bahwa hari ini ya, dari kasus pertama kita itu sudah hari 226 ya, penanganan COVID di Sulawesi Selatan itu ada di sana. Nah, saya kira berbagai upaya kita lakukan ya, bahkan memang bagaimana menuju di normal itu ya, adaptasi kebiasaan baru ya di masyarakat kita. Kenapa itu didorong? Ya, didorong kenapa? Karena tentu manusia sebagai makhluk sosial butuh ya perhatian antar sesama. Kedua tuntutan itu ya tuntutan itu. Nah, jangan sampai kita terpaku dengan COVID, justru masalah-masalah lain ya masalah-masalah lain itu. Tentu sehari-harinya masyarakat kita butuh ada kebutuhan, butuh akan makan. Nah, makanya ya kita dorong bagaimana pola kebiasaan baru kita terapkan. Tentu ya kita melakukan pembuka beberapa kegiatan yang telah kita bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dengan catatan ya dengan protokol yang ada. Nah, sekira selama ini memang ya sekolah dari rumah tentu dengan cara virtual ya, cara virtual. Nah, mungkin sebagian masyarakat kita bisa saja mengikuti pola pelajaran ini, tapi
bisa bahagia juga, tentu ya dianggap tidak efektif. Nah, jadi kalau sifatnya misalnya teori yang bisa, tapi kalau sifatnya sudah mengarah ke praktek, misalnya ini yang susah kan, ini yang susah. Nah, makanya saya kira sekarang dunia pendidikan harus berbenah. Kesadaran masyarakat kita sebenarnya sudah ada, mulai ya, protokol kesehatan sudah ada. Tinggal bagaimana kesiapan dunia pendidikan, dunia kampus, dunia sekolah. Nah, pertama, bagaimana sarananya? Ya kan? Nah, kita harus sepakat bahwa maksudnya harus jaga jarak. Masuk kelas silakan tetap jaga jarak ya. Nah, harus disiapkan implementasi juga. Ya kan? Disiapkan juga masker. Kalau ada di antara mahasiswa atau tidak bawa masker ya, kasih masker. Dan ini ya kan? Dan terus ya, dunia pendidikan kampus harus menyiapkan apa itu petugas protokol kesehatan di kampus. Nah, bisa saja misalnya dari apa ini security dan bisa dibantu oleh anak mahasiswa ya. Ya, sebagai relawan, sebagai penegak protokol kampus, protokol kesehatan di kampus. Sekira ini yang harus kita dorong ya, bagaimana kesiapan kampus. Yang pertama ya pembenahan ruangan itu jaga jarak ya. Yang dulunya isi 50 ya pokoknya itu sekarang harus isi maksimal 20. Nah, ini harus ada disiplin dari institusi, baik di kampus maupun sekolah-sekolah. Kedua, penyiapan sarana, ya sarana cuci tangan harus disiapkan. Terus disiapkan RT-PS dari mana-mana. Nah itu. Nah ini yang harus disiapkan itu. Setelah itu saya kira menurut saya silakan. Tidak bisa melakukan, tidak bisa. Nah makanya beberapa kemarin beberapa aktivitas masyarakat datang bertanya, Pak kegiatan apa saya tidak bisa. Jadi semua aktivitas bisa sepanjang bisa jaga. Ya, sepanjang bisa jaga silahkan. Nah, saya kira ini juga berdasarkan pada zonasi. Nah, ya kan? Nah, zonasi. Makanya saya kira kalau di Sulawesi Selatan ini, saya kira tinggal melokel yang buka sekolah. Ya, karena masih zona daerah ya, jalan ini sudah zona oranye, sudah kuning di sini. Kalau saya cuma yang memang ya komitmen dari sekolah, ya, dari kampus harus kuat. Ya, jangan sampai kita buka dengan tidak memfasilitasi protokol kesehatan, tidak menyiapkan fasilitas, justru lain klaster baru, ya kan? Baik dari klaster baru di kampus atau di sekolah-sekolah ini yang harus kita hindari. Terus kedua hal lain yang harus ditutup, misalnya kantin ya kan? Silahkan buka, tapi didoskan seperti ini kan? Nah, didoskan jangan lagi prasmanan apa kan? Nah, sepertinya. Terus kedua ya mungkin apa ini ya seperti itu harus pakai kursinya kan, bisa ngomong seperti itu. Dan pesertanya juga harus semua pakai masker. Betul sekali. Jadi memang pelan-pelan kampus ini semestinya sudah harus membuka ya Pak ya, karena kita ini mahasiswa sebagai agent of change, ini gimana caranya bisa merubah suatu sistem ataupun suatu pengetahuan menjadi lebih baik kalau kita juga semakin lama ini susah mengerti materi kuliah. Gara-gara kelamaan kuliah online cuma modal baca materi di WhatsApp yang kita juga bikin ngantuk, kemudian juga tugas masih menumpuk tapi materi juga masih susah dimengerti. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini kampus perlahan-lahan bisa buka, apakah ada kemungkinan bisa berjalan sesuai normal, sesuai kaidah umumnya belajar mengajar mahasiswa dalam kelas ini dalam waktu dekat ini Pak, khususnya di Sulsel? Saya kira menurut saya ya, saya bukan komitmen pimpinan program. Bagaimana aturan protokol kesehatan integrasi termasuk aturan peraturan ini? Ya, misalnya nggak boleh masuk dalam kelas, nggak boleh masuk kampus tanpa masker ya. Nah, ini diintegrasikan bagaimana aturan protokol kesehatan diintegrasikan masuk dalam aturan peraturan akademik. Nah, sehingga kita tahu betul bahwa mahasiswa ini sebenarnya sangat cepatnya perubahannya beradaptasi dengan sesuatu sangat cepat. Jadi ketika misalnya disampaikan aturan-aturan mereka akan bisa taat. Karena mau tidak mau mahasiswa juga kita sudah dengan kelas ya. Nah, ini juga menunjukkan apa ini perkembangan otak yang otomatis mereka butuh simulasi ya, simulasi dari para dosen mereka. Sehingga kalau menurut saya ya bisa saja dengan catatan yang pertama komitmen pimpinan yang terhadap protokol kesehatan. Bagaimana mengintegrasikan
terhadap peraturan negara ini. Kedua, sarana prasarana harus disiapkan, ya, harus disiapkan. Sarana prasarana ini harus disiapkan. Jangan misalnya tidak perlu 10 kelas, cuma 5 kelas dipaksakan ya. Nah, sehingga di dalam berdesak-desakan ini terus kerja itu dengan jaga jarak. Terus kedua ya sarana sosial, cuci tangan itu harus disiapkan, PPKS itu harus disiapkan, termasuk maskernya juga harus disiapkan. Nah, ya Mas, jadi pelan-pelan ini kampus pasti akan bisa berbenah lagi ya untuk buka normal. Nah, karena memang sangat menjenuhkan kuliah online, apalagi yang mungkin mahasiswa yang bisa naik santai ya Pak ya, tambah mereka harus lab ini bagaimana, karena kan nggak mungkin lab di WhatsApp. Nah, jadi teman-teman bisa dapat informasi, sampai saat ini kita memang masih melaksanakan kuliah online karena memang pandemi ini juga masih belum selesai. Kita masih harus was-was, tapi kita juga dari pribadi yang memang harus sadar diri ya Pak ya, supaya pelan-pelan tercipta living solution, kita bisa kuliah normal, tapi pencegahan COVID-19 ini semakin bisa dicegah karena memang data per Juli 2020 akses internet siswa maupun mahasiswa di kota ini dalam belajar itu lebih besar dibanding di desa Pak. Kalau di kota, akses internet yang bisa diraih itu ada 62,51%, sedangkan di desa hanya 40,53%. Artinya, baik di kota maupun di desa ini sebenarnya kesusahan untuk mengakses internet dalam belajar. Ya kan Pak, meskipun memang sudah ada program pemerintah dari Kemdikbud mengenai kuota belajar, tapi nyatanya di lapangan saya juga sering melihat kuota belajar ini sia-sia. Artinya kan memang pelan-pelan harus belajar normal lagi ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira ini apakah sudah ada regulasi atau mungkin rencana ke depan dari pemerintah atau mungkin dinas kesehatan ataupun instansi terkait bahkan perguruan tinggi di Sulsel, mungkin ini Sulsel udah banget ini Pak data kematiannya untuk bisa kuliah normal lagi. Apakah sudah ada pembahasan atau mungkin rencana ke depannya bisa dibuka lagi? Ya, saya kira ya ini adalah tantangan pemerintah bahwa sesungguhnya pembangunan itu harus merata. Namanya kemajuan teknologi harus merata seluruh wilayah Indonesia ya. Ya walaupun di kota di desa itu harus merata. Nah setiap setelah diterapkan pendidikan kedua tidak semua wilayah bisa melakukan ya, dan bisa melakukan karena gangguan jaringan internet. Nah saya kira ya ini yang harus didorong ya, bagaimana dunia pendidikan juga harus siap, bagaimana penyajian materi pelajarannya yang lebih efektif walaupun lewat virtual ya, yang mudah dipahami oleh siswa ataupun mahasiswa. Ini adalah tantangan daripada dunia pendidikan kita seperti ini. Nah, dengan catatan sebenarnya ini kembali dari masyarakat sendiri, kembali dari mahasiswa. Nah, kapan kampus bisa buka? Tergantung kesiapan kampus. Kalau mahasiswa sudah patuh dengan protokol kesehatan, kenapa tidak kan? Itu jangan sampai dibuka kampus, rektor cuma urus protokol kesehatan aja. Nah ini yang harus berarti kesiapan mahasiswa dulu. Kalau rata-rata mahasiswa kita sudah taat, sudah lahir kesadaran untuk protokol kesehatan, ya saya kira sudah bisa dibuka ya. Nah demikian pula di beberapa daerah ya di kabupaten Sulawesi Selatan, saya kira ya di beberapa daerah itu yang sudah ada yang kuning, saya kira sekolah-sekolah yang sana sudah bisa dibuka ya, sudah bisa dibuka. Nah tentu tetap pengawasan ketat dari orang tua kan, pengawasan ketat sekolah. Berarti nanti bisa dibuka nih ya Pak ya dalam waktu dekat tergantung kesiapan kampus karena pemerintah sendiri juga memperbolehkan asalkan baik pihak rektorat maupun mahasiswa ini sama-sama ini ya Pak ya. Nah juga tapi kan ini Pak tadi concernnya Bapak, kekhawatiran Bapak adalah apakah mahasiswa bisa patuh kalau memang kampus dibuka. Nah kira-kira nih ada tidak tindakan atau upaya yang bersifat lanjutan dari pemerintah maupun dinas kesehatan sosial agar protokol kesehatan ini menjadi kebiasaan
masyarakat yang mendarah daging. Jadi masyarakat tuh lama-lama bermain bahwa oh iya gimana pun saya harus bersih, gimana pun saya harus sehat kondisinya supaya saya dan orang sekitar tuh tetap aman, tetap sehat dan terpulang. Kira-kira ada tidak gerakan yang nantinya bisa menjadi ataupun mengubah pola pikir masyarakat jadi bisa mindset yang panjang. Jadi saya kira pemerintah ya kerjasama dengan TNI, Polri ya, baik provinsi maupun seluruh kabupaten kota itu melakukan operasi penegakan. Ini tetap harus dilakukan ya penegakan disiplin. Makanya diawali oleh regulasi. Semua kabupaten kota harus ada aturan minimal peraturan bupati, wali kota tentang bagaimana protokol kesehatan. Nah inilah yang dilakukan operasi-operasi yang saya ajarkan jelas kita lihat. Tujuannya adalah mengajak masyarakat ya, bukan menyusahkan masyarakat, tapi ini tujuannya untuk masyarakat bisa tetap disiplin. Karena apa? Kalau pemerintah sudah lengkap, pasti masyarakatnya juga sudah lupa ya. Nah makanya pemerintah tetap melakukan upaya-upaya penegakan disiplinnya. Saya kira di mana misalnya di Makassar kita di mall, semua mall yang tahu protokol kesehatannya, kita masuk di hotel juga begitu, masuk ke tempat umum seperti pasar juga seperti itu. Nah ini yang pertama adalah pemerintah mendorong terus bagaimana penegakan disiplin ya, ini kerjasama dengan rekan-rekan dari TNI dan Polri. Kedua adalah ya pemerintah tetap mendorong supaya melakukan isolasi di hotel. Nah, karena apa? Kalau isolasi di rumah itu jadi rumah lain kelas kehidupannya. Dia tulari istri, suaminya, istri dan tenaga. Nah, ini upaya yang dilakukan. Makanya program untuk COVID ini diperluas ke kabupaten kota. Nah, itu supaya akses masyarakat kita yang terinfeksi COVID ini bisa ikut isolasi di hotel. Nah seperti itu, sehingga pemutusan mata rantai COVID ini betul-betul kita bisa minimalkan. Nah ini merupakan program lanjutan pemerintah. Nah langkah selanjutnya seharusnya juga ya kesadaran masyarakat itu. Ya kesadaran masyarakat yang ini sebenarnya. Tidak mau apa? Kalau saya ditanya kapan berakhir? COVID ini berakhir ketika perilaku kita sebelumnya. Nah, perilaku kita adalah bagaimana saat dengan protokol kesehatan. Jadi yang paling pasar, kalau memang ingin pandemi cepat berakhir nih di Sulawesi Selatan, begitu juga angka kematian semakin rendah dan angka kesembuhan semakin tinggi, pastinya harus ubah mindset dulu ya Pak ya, ubah mindset diri sendiri dulu. Nah, jadi kita pemerintah senantiasa membantu kita pun juga harus membantu pemerintah agar kita sama-sama melawan supaya pandemi ini bisa hilang ya Pak ya, utamanya nanti di sektor pendidikan. Jadi kampus bisa cepat jalan lagi, soalnya sudah kangen banget Pak ke kampus gitu kan, sehingga kita pikirkan kalau COVID ya mungkin kantinnya bisa di tempat lain makan, gitu kan bungkus aja, jangan baik makan di situ. Nah setelah ini teman-teman, kalau misalkan kalian masih kepo apa aja yang ditanyakan kepada Bapak Husni Tamrin, langsung aja kirim pertanyaannya di channel YouTube kami ataupun di kolom komentar, dan nanti akan saya sampaikan langsung ke Bapak Husni Tamrin dan langsung dijawab saat ini juga. So kita jeda dulu setelah pariwara berikut. Dan Bapak Husni Tamrin. Nah Pak, tadi kita udah bicara panjang ya Pak ya soal bagaimana nih kalau di kampus gitu kan bisa nggak dibuka secepatnya karena udah banyak mahasiswa yang jenuh gitu. Nah jadi kalau menurut Bapak sendiri bisa dibuka asalkan kita semua mindsetnya berubah, tetap mengacu ke protokol kesehatan supaya bisa kita sama-sama cegah COVID-19 ini. Nah ini sudah ada banyak pertanyaan nih Pak yang masuk. Nah dan ini pengen kepo juga soal
pertama, yang COVID ini memang penyakit menular ya. Namanya penyakit menular itu yang penyakit berkualitas. Ya makanya lebih banyak menggunakan publik ya, menggunakan masyarakat, kelompok masyarakat. Dia penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu penyakit masing-masing ya. Masing-masing. Nah ini memang yang permasalahan. Ketika kita sudah taat protokol kesehatan, ternyata sekitar kita juga tidak taat. Nah makanya tanggung jawab moral itu mengajak mereka. Iya, untuk sama-sama mengedukasi mereka ya, mengedukasi mereka ini tidak mungkin kita bisa sehat sendiri. Nah, pelajaran tentang penyakit menular itu adalah tidak mungkin kita hidup sendiri. Makanya dibutuhkan solidaritasnya, ya kan? Kerendahan artinya sama-sama melakukan edukasi, ya kan? Nah, sama-sama kita harus sama-sama mengkampanyekan protokol kesehatan ini. Nah, memang ya sangat berat ya untuk melakukan perubahan kesadaran masyarakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi pada dasarnya yang mulai dari diri sendiri ya, pada dasarnya bagaimana kita memulai protokol kesehatan dari diri sendiri. Ya, tetap menggunakan masker dan hindari kerumunan ya, hindari kerumunan. Tapi ini yang terpenting bahwa dimulai dari diri sendiri, tanggung jawab berikutnya bagaimana kita sama-sama mengedukasi masyarakat ini. Jadi singkatnya jangan suka-suka tegur ya Pak ya. Kalau misalkan ada yang abai atau nakal gitu kan, misalkan kenapa sih nggak pakai masker? Jadi kita harus sama-sama nih mencegah. Kalian mencegah, saya mencegah, kita semua bisa. Nah ada juga pertanyaan dari Nur Anissa Pak. Ini dia bertanya soal perihal operasional kampus. Nah dia tanyakan ini bagaimana menurut Bapak mengenai kuliah online yang dimana mahasiswa ini kuliahnya di rumah tapi dosen maupun staf tetap bekerja di kampus. Bukankah itu juga berisiko untuk menciptakan kluster COVID di daerah perkantoran? Ya, saya kira segala sesuatu yang sifatnya kerumunan itu cenderung ya terjadinya penularan, ya cenderung penularan. Protokol kesehatan itu hanya merupakan upaya minimalkan ya, minimalkan. Nah, jadi yang menurut saya ketika misalnya mahasiswa yang kuliah dari kampus ya, kuliah dari kampus ya seharusnya dosen juga mengajar kuliah dari rumah ya seharusnya dosen juga mengajar di rumah, ya kan? Jangan dibatasi juga dosen yang masuk di kampus. Sekiranya orang-orang tertentu saja yang sebagai berfungsi artinya administrasi yang ya misalnya harus terpaksa masuk kampus. Nah, ketika para dosen juga masuk dan berfungsi itu juga cenderung melahirkan kluster ya, kluster kampus ya, kluster kampus ya, seperti itu. Nah, saya kira kemarin itu hasil bulan berapa yang pengaruh masal ya, ya ada beberapa reaktif mengenai uji dan beberapa pegawai dan dosen juga itu positif. Dan itu juga bisa terjadi, itu juga kita ikutkan bisa terpenuhi kemarin kita ikutkan seperti itu. Nah, makanya ini juga harus tetap dilakukan bagi mereka yang tetap masuk kampus ya sebaiknya dilakukan testing rutin. Ya misalnya sudah ada tetap protokol ini harus masuk harus sesuai juga seperti ini ya minimal 14 hari. Ini dalam rangka bagaimana menyiapkan risiko. Jadi bagi saya kerumunan apapun, baik itu mahasiswa, baik itu pegawai apapun dosen, ini cenderung melakukan terjadinya penularan COVID-19. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari siapa ya? Sebentar. Mana nih? Dari Nur Anissa, semoga sudah cukup dan sudah terjawab rasa ingin tahunya bahwa memang balik lagi ke kebijakan operasional kampus ya Pak ya. Bagaimana supaya operasional jalan tapi pencegahan juga tetap bisa dilakukan, yaitu salah satunya bisa dilakukan tindakan testing dini supaya kluster perkantoran atau kluster kampus ini tidak harus terjadi lagi Pak ya. Nah sebelum kita beralih ke pertanyaan lebih lanjutnya Pak Rasa, dia mau kasih tahu informasi kalau misalkan nih kalian yang sudah jenuh sama kuliah online, kerja laporan terus di rumah sementara yang kalian juga butuh hiburan, entah itu dengan bikin belajar makeup atau skincarean gitu kan biar tetap glowing dalam rumah. Nah kamu bisa coba produk dari Ilumina. Ilumina ini adalah
Satu-satunya brand lokal yang dikhususkan untuk para newbie atau remaja yang baru memulai skincare dan makeup. Jadi biasanya kalau kamu pakai produk ini kulit kamu aman karena memang juga bahannya diformulasikan aman untuk berbagai jenis kulit. Nah, kalau kamu pengen beli produk Elina atau skincare atau makeup yang sesuai dengan tipe kulit kamu, bisa langsung datang ke toko kosmetik terdekat untuk beli ataupun kamu juga bisa datang di Elina Playground di Pas, tapi datang ke sana harus dengan protokol kesehatan ya. Nah, di sana kalau kamu belanja nih di Elina Playground Mowipa, kamu bakal dapat diskon sampai 20%. Nah, kalau kamu datang ke sana juga nih sama teman-teman atau geng kamu juga bisa ikut berbagai kegiatan menarik di sana. Mulai dari Elina Sport Beauty, ini salah satu virtual beauty class dan ada juga program self development. Ada Elina Beauty Best Day, ini salah satu skincare sharing session. Jadi kamu bisa tanya-tanya banyak seputar skincare buat yang para ini. Dan ada juga virtual beauty class with your games or community. Jadi di sana kamu bisa juga berseru-seruan bareng dengan kamu. Nah, jangan lupa juga untuk follow dan kepoin Instagramnya di @elina_cosmetics_nks. Nah, nanti lagi ya. Langsung aja cek Instagramnya di @elina_cosmetics_nks biar kamu bisa mengikuti aktivitas Elina di Kota Makassar ataupun dapat promo menarik lainnya. Nah, setelah ini kita ketemu lagi setelah jeda pada berikut. Balik lagi bersama saya Nadia Ulan dan Bapak Yusuf Tangging di Live Virtual Talk Show IBS University dari Indonesia. Nah, Pak, tadi kita udah menjawab ya beberapa pertanyaan ini dari netizen yang kepo nih soal bagaimana sih protokol yang sebaiknya dijalankan di dunia kampus ya. Nah, ada juga nih Pak pertanyaan dari Anggun, ini lumayan panjang Pak ya pertanyaannya, jadi saya bacakan. Nah, menurut dia dalam protokol kesehatan di area kampus salah satu poin anjurannya adalah menjaga jarak antar sivitas akademika. Namun bagaimana jika nantinya diterapkan kuliah luring dan beberapa program studi yang dalam praktik pembelajarannya memerlukan kontak fisik langsung antar mahasiswa seperti jurusan kesehatan misalkan dalam lab atau mungkin fakultas lainnya seperti ada kompleks atau fakultas lain dan IPA. Apakah hal ini menjadi salah satu point of view pembuatan protokol kesehatan di area kampus? Ya, nah itu saya katakan tadi bahwa ada beberapa aktivitas yang sudah tidak bisa terjadi. Nah, misalnya yang terkait dengan pembelajaran yang praktik itu, yang tentu mencapai itu harus ketemu dengan tatap muka. Nah, tentu ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan. Kalaupun itu ternyata memang ya menuntut bahwa ada kontak fisik, maka harus dilakukan testing. Minimal para peserta didik ya dengan sterilisasi dulu, juga sterilisasi. Makanya saya katakan tadi yang minimal dilakukan swab ya. Bagi kalangan kampus ini, ya, itu kalangan memang orang-orang tertentu ya yang lebih rutin ketemu atau kontak dengan orang lainnya. Ini lebih banyak. Makanya samping protokol kesehatan itu dianjurkan untuk melakukan testing ya, melakukan testing di sana khususnya petugas-petugas milik. Ya, biasanya kan ada petugas milik ya. Nah masuk ketika ya sudah jaga jarak, terus sudah gantian yang menjadwal masuk. Dari petugas ini yang banyak bersentuhan dengan mahasiswa harus rutin dilakukan swab. Sehingga betul-betul terjadi bahwa mereka ini yang melayani mahasiswa yang bebas dari virus 19. Itu dia jawaban dari Bapak Muslim, semoga terjawab ya untuk saudari Anggun. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Umul Maharani. Dia bertanya apakah protokol kesehatan ini akan berlakukan untuk jangka panjang? Kalau dia adakah estimasi sampai berapa bulan ke depan?
jadi ya itu kan dikatakan bahwa protokol kesehatan ini harus dilakukan selama masa pandemi. Ya, selama masa pandemi ini harus tetap. Sampai kapan? Sampai ada vaksinnya. Nah, makanya saya katakan bahwa satu-satunya yang bisa melawan ini adalah imunitas. Nah, untuk memunculkan imunitas pada seseorang itu adalah karena vaksinnya. Nah, saya kira beberapa kandidat vaksinnya sudah ada termasuk di Indonesia ya. Nah, inilah kita berdoa saja mudah-mudahan semakin cepat vaksin ini, walaupun beberapa provinsi mau dari luar kita sudah melakukan vaksinasi, dan kita berdoa mudah-mudahan bisa lebih cepat kayak yang dari Sumatera itu ya. Dan sementara di ketiga di Bandung ya, harapan kita mudah-mudahan secepatnya bisa tercapai dan bisa dilakukan vaksinasi ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi intinya bahwa ya kita harus siap protokol kesehatan ini selama pandemi. Sampai kapan? Ya sampai ada vaksin. Jadi saya ingin bertanya soal vaksin. Nah, karena saya juga udah bilang cukup sering lihat di portal berita soal tentang vaksin, kemudian vaksinnya gitu. Nah, saya jadi apa yang kami kira kalau untuk vaksin sendiri di Makassar, kan nanti pastinya akan diadakan juga ya Pak ya. Pastinya pertama di Jawa dulu, berhubung memang Jawa dan DKI juga masih masuk top 5. Nah, nanti mungkin belakangan akan ada juga yang hari disusul. Nah, kalau boleh tahu kira-kira sistem distribusi vaksin ini, apakah akan terfokus di ODP, PDP, OTG, ataukah orang-orang masyarakat secara umum? Jadi kayak misalkan ada yang mau vaksin dirinya, kemudian bisa langsung datang seperti itu, ataukah memang difokuskan dulu untuk yang sementara ini PDP, ODP, OTG. Oke, jadi yang pertama vaksin ini sesungguhnya adalah bagaimana melahirkan imunitas kekebalan tubuh dari seseorang. Biasanya kan vaksin ini diambil dari darah penduduk kita ya, yang sudah terpapar. Ya, jadi sesungguhnya yang sudah terpapar COVID itu sudah imun, ya kan? Nah itu. Nah tentu nanti akan bertahap. Misalnya yang pertama dilakukan vaksin adalah kelompok-kelompok rentan. Siapa kelompok rentan ya? Adalah petugas kesehatan ya, yang melayani pemerintah COVID-19 ya, nah, seperti itu. Nah, tentu ini menjadi kelompok pertama. Kedua adalah petugas masyarakat. Nah, yang lebih banyak melayani masyarakat ya, misalnya polisi ya, tentara, terus beberapa seperti itu. Nah, tentu yang kita prioritaskan itu adalah anggota masyarakat yang lebih banyak berhubungan dengan orang lainnya, banyak berhubungan seperti itu. Tapi saya kira semua akan divaksin, jadi semua akan divaksin. Tinggal bagaimana mengatur ya, supaya tetap tertib ya. Ya tentu vaksin ini juga diterapkan dengan protokol kesehatan, ya. Kembali lagi protokol kesehatan dan juga masa aktif vaksin ini juga ada dari vaksin setelah itu akan muncul kekebalan dalam kemudian masih orang seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira kita tadi sudah membahas panjang soal COVID, dengan kampus, kemudian dengan kampus yang pada berdampak juga terhadap COVID-19. Tapi di sisi lain kita juga mendapatkan insight baru bahwa perlahan-lahan social ini bisa bangkit karena mortality rate-nya semakin rendah. Nah kan, tapi natal rate-nya atau mungkin minimal data kesembuhan itu perlahan berarti ya Pak ya. Nah jadi kira-kira apa harapan dari Bapak ataupun harapan dari dinas kesehatan dan pemerintah agar angka ini semakin membanggakan Sulsel dan bisa dan Sulsel bahkan bisa menjadi garda terdepan di provinsi, garda terdepan dipastikan dalam penanganan COVID-19. Yang pertama bahwa bagaimana partisipasi masyarakat bersama-sama kita kampanyekan di protokol kesehatan. Seperti hari ini ya, saya datang di sini karena saya salut dengan adik-adik dari IDS ya. FPM ini untuk melakukan kampanye ini kan adalah bagian dari kampanye kita ya, bagian dari kepedulian kita bagaimana melakukan edukasi ya kepada masyarakat khususnya kalangan mahasiswa ya, kalangan mahasiswa. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama mengkampanyekan, sama-sama saling mengingatkan.
kedua ya, yang kedua adalah kita isi kampanye ini pertama bahwa COVID ini bisa kita cegah, ya kan? Nah, COVID ini bisa kita cegah dengan cara pakai masker, jaga jarak, dengan cuci tangan. Yang kedua adalah COVID ini bisa disembuhkan. Nah, terbukti disembuhkan sudah 89% ya kesembuhan kita. Bahwa COVID ini jadi teman-teman yang penderita jangan lagi ada diskriminasi, jangan stigma bahwa hal lain yang sembuh. Yang ketiga bahwa pemerintahan di tengah pandemi ini tidak ada satupun ya penderita COVID di Sulawesi Selatan ini bahkan di Indonesia yang tidak ditolong ya, dan semua itu biaya pemerintah. Nah, saya kira terkait dengan pembelajaran dari rumah ya, tantang juga para siswa mahasiswa kreatif ya, jangan cuma kreatif pada saat sudah virtual oleh dosen. Saya kira ya setelah kuliah ya, saya kira ya kita harus sepakat ya harus tetap belajar terus ya, belajar mandiri. Nah, di sini belajar itu akal akhirnya perlahan tahu bahwa sesungguhnya tidak semua aktivitas itu kita harus berhenti. Kita harus mampu bagaimana memindah dan mendidik mana kegiatan kita harus bertemu dan harus melalui komunikasi. Dan yang kedua bahwa ya mau tidak mau ternyata dunia ini bukit, ya kan? Nah, kita harus memang mampu ya bergaul menjalani dengan etik. Jadi pada intinya ya saya mengajak seluruh masyarakat sama-sama mengkampanyekan, saling mengingatkan ya jika ada tidak pakai masker ya kita saling mengingatkan, dan yang diingatkan juga dengan tersinggungnya. Nah, ini adalah ingat persoalan COVID ini. Nah, masalah cuci tangan ya, cuci tangan. Kemarin kebiasaan cuci tangan kita itu selalu dihubungkan hanya pada penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, ya seperti diare misalnya kan. Nah, seperti tapi hari ini di era COVID ini terbukti bahwa tangan merupakan media ya penularan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Bahkan menyerang paru-paru ya, bukan menyerang paru-paru. Jadi terlihat memang kebiasaan cuci tangan ini harus kita biasakan, budayakan ya. Sejak ini dari anak-anak SD, SMP, SMA kita harus budayakan. Tentu dengan cara bagaimana menyiapkan kampanye itu dan menyiapkan sarana-sarana pendidikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sunardi untuk banyak penjelasan dan pemaparan panjang di sesi live talk show pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat buat karyawan Makassar. Jadi sekali lagi pemerintah dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel ini akan selalu ada membantu kita melawan COVID. Tapi kita juga harus sadar dan ikut membantu supaya gerakan-gerakan yang diciptakan, gerakan-gerakan yang dikerjakan untuk menangani pandemi COVID ini semakin efektif. Jadi mulai dari diri sendiri dulu, ciptakan mindset yang bersih dulu untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai kaidah WHO dan pemerintah, baru ya kita sama-sama melawan pandemi COVID-19 itu sama-sama. Nah ini dia Pak, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Ada sedikit bingkisan dari tim IDSWR 2020. Semoga kenang-kenangan ini juga bisa memberikan arti yang baik bagi Bapak. Jadi itu dia tadi teman-teman live virtual talk show kita pada hari ini.